Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kita akan melanjutkan materi tentang metabolisme. Awal dulu kita pernah belajar enzim itu bagian dari metabolisme, tapi kemudian cenderung bagaimana metabolisme itu bisa didukung, dipercepat dengan keberadaan enzim itu. Karena kita tahu fungsi enzim adalah untuk menurunkan energi aktivasi pada reaksi sehingga harapannya reaksi itu bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Nah, kita lebih ke dalam tentang metabolisme itu, yaitu bicara tentang katabolismenya. Nah, kalau kita lihat bahwa metabolisme itu dari kata metabol yang artinya berubah, maka di sana kenapa bisa berubah? Karena ada reaksi kimia di dalam sel tubuh. Dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Lalu ini definisinya kan, moga Anda ingat bahwa yang namanya katabolisme itu mengubah dari large molecule menjadi small molecule, atau kemudian dari yang kompleks menjadi sederhana, dan ini melepaskan energi. Sedangkan anabolisme sebaliknya dari small molecules menjadi molekul yang lebih besar dengan menggunakan energi. Ini definisinya sudah saya tuliskan di sini. Metabolisme, ada katabolisme, yaitu bertujuan untuk membongkar tadi, menguraikan suatu molekul, sedangkan anabolisme menyusun, mensintesis molekul. Katabolisme contohnya respirasi, maka dia melepaskan energi. Contohnya adalah respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Contohnya fermentasi. Sedangkan anabolisme nanti kita ambil contoh yaitu fotosintesis. Dan kita sudah tahu sejak SD dulu teman-teman, yang namanya fotosintesis membutuhkan energi. Nah, maka anabolisme ini membutuhkan energi atau yang dikenal dengan adenosin trifosfat atau ATP, bentuk energinya semacam itu. Nah, ini jalur biokimia dalam pemproduksian energi di dalam sel. Ini yang akan kita lihat, ini yang akan kita pelajari. Kalau kita lihat skemanya, nanti akan banyak hal, tahapan-tahapan dalam metabolisme ini. Nanti kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang kemudian respirasi yang sering kita lakukan, yaitu respirasi aerob. Nah, katabolisme atau kemudian respirasi aerob contohnya adalah katabolisme karbohidrat. Contohnya di sini adalah respirasi dalam sel-sel tubuh kita. Nah, respirasi sel itu pada dasarnya adalah bagaimana sel itu untuk memperoleh energi aktif. Energi aktif itu yang kita kenal dengan ATP tadi, adenosin trifosfat. Dan juga ya, jangan lupa selain ATP itu bagaimana memperoleh energi elektron tinggi yang dikenal dengan NADH dan FADH2. Nah, nantinya endingnya teman-teman, energi elektron tinggi ini bisa diubah menjadi ATP. Nah, tentu ATP ini lalu digunakan untuk aktivitas sel, termasuk aktivitas kita. Kenapa kita bisa berjalan, bergerak, berpikir, berolahraga? Karena adanya energi ini sebenarnya. Nah, secara umum bahwa respirasi sel ini, respirasi seluler ini berlangsung di dalam sitosol atau juga di dalam mitokondria. Jadi nanti rangkaiannya itu dari sitosol sampai mitokondria. Ada dua jenis respirasi karbohidrat dalam sel, yaitu aerob dan anaerob. Nanti satu persatu kita lihat. Ingat teman-teman bahwa yang namanya respirasi itu, kata kuncinya itu adalah penghasilan energi. Dengan cara gimana? Tadi di awal saya jelaskan, memecah senyawa kompleks. Nah, yang dipecah apa? Contoh di sini karena kita bicara karbohidrat, yang dipecah adalah glukosa C6H12O6. Glukosa ini dari mana? Glukosa ini tentu kita tahu dari nutrisi. Ketika Anda makan nasi itu mengandung amilum, amilum itu nanti kemudian diubah oleh amilase menjadi maltosa misalnya.
lalu di usus maltosa itu diubah oleh maltase menjadi glukosa. Nah, glukosa diserap oleh usus, diangkut dalam darah, dimasukkan, dibawa, ditransport ke dalam sel. Nah, di dalam sel digunakan untuk apa? Digunakan untuk ini, respirasi seluler ini. Maka bahan utamanya di sini adalah glukosa. Nah, prinsip sekarang, yang namanya katabolisme kan kemudian mengubah dari kompleks menjadi sederhana. Berarti mengubah C6H12O6 ini menjadi lebih sederhana. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini. Ada kompleks, ada sederhana. Kompleks mana? C-nya ada 6. Sederhananya gimana? Berarti C-nya harus kurang dari 6. Kalau C-nya 7, 8, 9 dan seterusnya itu kan mengubah kompleks menjadi semakin kompleks. Tapi sederhana semakin kecil berarti C-nya harus lebih kecil dari 6. Berapa itu? 1. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk nanti kita lihat ada CO2. CO2 itu kan C-nya 1 ya. Ini prinsip yang nggak boleh dilupakan. Katabolisme itu menghasilkan energi ATP, iya betul. Lalu katabolisme itu mengubah kompleks menjadi sederhana. Di mana itu? Dari C6 menuju C1. Berarti dengan kata lain kalau belum ada C1 nanti, maka reaksi itu belum berakhir. Ini konsep yang tidak boleh kita lupakan. Nah, kita lihat satu persatu. Sekarang tahap respirasi aerob. Kata kuncinya sekali lagi, jangan pernah lupa ini. Penyederhanaan senyawa. Penguraian jumlah C dari C kompleks menjadi C yang sederhana. Reaksi sederhananya begini. Mungkin sejak SMP Anda tahu. C6H12O6 ditambah 6H2O ditambah O2 menghasilkan CO2 12H2O dengan sekian kalori. Nah, ini ATP-nya, ini energinya. Ya, ini energinya. Anda makan glukosa dari nasi itu. Lalu di dalam tubuh itu bereaksi dengan air. Maka kalau tubuh itu nggak ada air ya nggak ada reaksi. Lalu Anda bernafas, menghirup oksigen, itu juga memasukkan ke dalam tubuh. Nah, oksigen, air, glukosa ini bereaksi. Menghasilkan apa? Energi. Selain itu juga dihasilkan apa? H2O, sisa itu. Plus ini, CO2 tadi. Ya, plus ini ada CO2. Nah, maka konsepnya begini, saya sederhanakan, kita gunakan istilah namanya gede sirai. Sirah itu dalam bahasa Jawa kepala. Ya, tapi nggak bisa diganti dengan gede kepalanya, nggak bisa. Ini apa istilahnya itu jembatan keledai. Ya, gede sirai. Gede itu besar ya. Maka G-nya itu adalah glikolisis. Lalu kemudian D-nya itu dekarboksilasi oksidatif. Lalu ini C-nya siklus Krebs, RAI itu rantai transport elektron. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Apa yang terjadi di glikolisis? Apa yang terjadi di karboksilasi? Apa yang terjadi pada siklus Krebs dan rantai transport elektron sampai endingnya menghasilkan berapa energi? Nah, ini rangkaiannya teman-teman, ini skema utuhnya. Kalau ini di dalam sel, maka Anda lihat ini adalah sitosolnya, cairan selnya. Ini organ namanya mitokondria. Kita bicara organela sel, ini namanya mitokondria. Lalu ada proses namanya tadi, gede sirai tadi. Maka glikolisis terjadi di sini, terjadi pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Lalu masuk ke dalam siklus Krebs yang terjadi di dalam mitokondria, lalu ada rantai transport elektron, lalu endingnya sekali lagi penghasilan ATP. Pada proses ini glikolisis dihasilkan ATP, pada Krebs dihasilkan ATP, pada elektron transport chain, rantai transport elektron ini terjadi proses pengubahan juga menghasilkan ATP. Nah, satu persatu kita lihat. Ini organelanya, saya ingin mengingatkan saja di mana letak mitokondria ada di sini ini.
Maka nutrisi, oksigen itu kan masuk ke sini untuk kemudian diubah menjadi energi tadi. Ini strukturnya, saya hanya mengingatkan struktur seperti kacang tanah ini. Mitokondria punya dua membran, inner dan outer membran, membran dalam dan membran luar. Nah, di sini nanti terjadi reaksi-reaksi itu di bagian krista maupun di bagian matriks. Nah, ini teman-teman perbandingannya. Ada respirasi di sini, maksudnya ini respirasi seluler itu. Ada glikolisis, lalu kemudian nanti menghasilkan NADH, asam pirufat, lalu masuk siklus asetil koenzim A, asetil CoA ini menghasilkan asetil CoA ini masuk ke dalam siklus Krebs, menghasilkan CO2, ATP, lalu masuk ke rantai transport elektron juga menghasilkan ATP. Sedangkan yang kanan ini sama-sama dimulai dari glikolisis, tapi kemudian nanti hasilnya berbeda. Kenapa? Karena di sini kalau Anda lihat nanti tidak membutuhkan yang namanya O2 sehingga terjadi fermentasi ini. Ya, proses fermentasi lalu hasilnya jumlah ATP maupun prosesnya akan berbeda. Nah, ini yang sisi kanan akan kita lihat setelah bicara tentang respirasi seluler ini. Ini aerob dan itu anaerob. Kita mulai dari glikolisis. Kuncinya teman-teman, kata kuncinya glikolisis itu pengubahan 6C menjadi 3C. Jadi proses penyederhanaan dari 6 menjadi 1 itu tidak tiba-tiba 6 lalu jadi 1 enggak, tapi secara bertahap melalui tahapan-tahapan respirasi ini. Jadi khusus untuk glikolisis mengubah 6C menjadi 3C atau yang dikenal dengan asam pirufat. Terjadi di dalam sitosol ada dua tahap, prepare, preparasi, persiapan, dan konservasi. Konservasi pengembalian energi maksudnya. Ini tahap preparasi, skemanya seperti ini. Tentu nggak usah dihafalkan ini, kita cukup paham bagaimana konsep dasarnya. Glikolisis ada 6C ini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terjadi ini pengubahan ATP menjadi ADP, lalu menjadi akibatnya menjadi glukosa 6 fosfat, lalu fruktosa 6 fosfat, dan seterusnya fruktosa 16 difosfat, lalu ini berubah menjadi ini gliseraldehid 3 fosfat atau ada yang menyebutnya sebagai PGAL itu. Nah, ini skemanya. Maka dalam proses ini kalau kita simpulkan, glikolisis tahap preparasi itu menggunakan 2 ATP. 1, 2. Lalu yang kedua, konservasi. Ini saya potong gambar tadi, kelanjutannya semacam ini. Ya, dari awal tadi lalu dari terakhir ini langkah. Nah, ini kan. Ini langkah kelima, berarti langkah keenam di sini. Langkah 6 adalah tahapan konservasi. Ini prosesnya juga sama, proses reaksi kimia pengubahan senyawa-senyawa di sini. Kalau di sini kelihatan sekali ADP, adenosin difosfat akan diubah menjadi ATP. Menjadi 3 fosfoglycerid acid, asam fosfoglisera dan seterusnya, ini menghasilkan H2O, lalu ADP juga diubah menjadi ATP. Endingnya akan terbentuk namanya asam pirufat, pirufik acid ini. Nah, kalau bisa disimpulkan pada tahapan ini dihasilkan 4 ATP. Ini ada 2 ATP, ini ada 2 ATP. Nah, ini rangkaiannya ketika digabungkan dari preparasi maupun konservasi energi. Ada glukosa, lalu ini menggunakan ATP, ini menggunakan ATP, terus semacam ini menghasilkan ATP, lalu kemudian di sana juga menghasilkan ATP. Endingnya pada glikolisis terbentuk yang namanya asam pirufat. Nah, kalau kita lihat di sini di tahap sini itu bisa terjadi proses yang nyeleweng, tidak langsung ke sana. Tapi kemudian bisa jadi ini proses ini berpindah tempat, berpindah aliran. Nah, ini disebut sebagai sintesis trigliserid. Maka kenapa teman-teman kalau makan kemalaman
makan nasi kemalaman lalu kemudian tidur, itu seringkali trigliserid Anda menjadi naik. Padahal trigliserid itu kan lemak. Kenapa yang nasi notabene karbohidrat lalu kemudian nanti bisa memunculkan lemak yang banyak, trigliserid yang banyak? Ternyata jalurnya di sini. Ketika glukosanya terlalu tinggi, tidak justru masuk ke konservasi, tapi justru mengambil jalur lain. Di sini disebut sebagai jalur trigliserid ini. Makanya nggak baik ketika Anda malam-malam gitu makan karbohidrat, lalu setelah itu tidur pulas, ya sudah, reaksi bisa berubah menjadi sintesis trigliserid. Dan ini berbahaya. Kalau trigliserid dalam darah tinggi tentu akan menyebabkan pengentalan darah, bisa memunculkan stroke dan berbagai penyakit dalam sistem sirkulasi. Nah, kembali ke masalah glikolisis, maka kita bisa menyimpulkan teman-teman. Kesimpulan dari glikolisis yang terjadi di dalam sitosul. Sekali lagi, ada proses penyederhanaan C. Berarti di sini pengubahan dari apa? Yes, glukosa. C-nya berapa? 6, betul. Menjadi apa? Asam pirufat, iya. C-nya 3. Ini kesimpulan glikolisis. Hasil yang lain apa teman-teman? Di sini saya tuliskan di sini. Hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 energi ATP di sana. Ingat tadi ada 4 dikurangi 2. Jadi pada tahap preparasi tadi membutuhkan 2, sedangkan tahap konservasi menghasilkan 4. Maka hasilnya netnya ada 2 ini. Plus ada 2 NADH. Satu lagi bahwa juga dihasilkan air atau H2O sebanyak 2 molekul. Sampai di sini tentang glikolisis. Selanjutnya dekarboksilasi oksidatif terjadi di membran luar mitokondria. Ini merupakan fase antara dari glikolisis menuju siklus Krebs atau tahap persiapan siklus Krebs. Nah, hati-hati, Anda bisa banyak baca referensi. Kadang orang atau para ahli memasukkan dekarboksilasi oksidatif sebagai bagian dari siklus Krebs. Tapi ada yang mengeluarkan dekarboksilasi oksidatif ini dari siklus Krebs. Kenapa? Karena ini fase antara dari sitosul masuk ke membran mitokondria. Nah, saya mengambil yang fase antara ini karena untuk memperjelas saja bahwa ada proses namanya dekarboksilasi oksidatif itu. Tapi sekali lagi jangan kaget kalau ada yang menyatakan bahwa itu masuk dalam siklus Krebs. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting pemahaman kita jelas tentang reaksi yang terjadi. Anda bisa baca ini reaksi yang dikatalisis oleh kompleks pirufat dan sebagainya ini. Anda bisa baca sendiri. Nah, ini konsep gambaran dari dekarboksilasi oksidatif. Tadi hasil akhir dari glikolisis itu adalah asam pirufat. Maka masuk ke dalam membran luar mitokondria, terjadi reaksi semacam ini, pengubahan NAD+ menjadi NADH plus hidrogen H+. Ini dihasilkan CO2, lalu kemudian ada reaksi dari enzim namanya koenzim A ini, lalu hasilnya menjadi asetil koenzim A atau dikenal sebagai asetil CoA. Maka reaksinya secara sederhana asam pirufat ditambah NAD+ ditambah koenzim A nanti akan menghasilkan asetil koenzim A plus NADH dan CO2. Nah, H+ ini dari mana? H+ ini berasal dari proses penguraian H2O. Maka saya katakan sekali lagi bahwa reaksi itu nggak akan berjalan tanpa adanya H2O ini. Maka dihasilkan yang namanya H+ itu. Nah, kesimpulannya teman-teman, dalam dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di membran luar mitokondria itu terjadi pengubahan asam pirufat. Berapa C ini tadi?
yup 3C menjadi yang utama tadi adalah asetil koenzim A, asetil-CoA dengan 2C. Maka kesimpulan yang lain, hasil yang lain, 2 asetil-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Ini hasilnya. Tahap berikutnya masuk ke dalam mitokondria, lebih dalam ke sana. Oke, sebelumnya ini biar Anda refresh. Glikolisis dalam sitosol menghasilkan asam pirufat, lalu disinilah dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan yang namanya tadi asetil-CoA. Nah, tahap selanjutnya adalah masuk dalam siklus Krebs. Nah, ini teman-teman, asam pirufat ini dekarboksilasi oksidatif, lalu disinilah yang namanya siklus Krebs atau disebut sebagai siklus asam sitrat. Kenapa asam sitrat? Karena ini proses penguraian asam sitrat ya, ini ditemukan oleh Mr. Krebs. Oke, ini prosesnya serigid ini. Jadi ada proses pemecahan asam sitrat menjadi asam isositrat dengan cara membentuk NADH, dengan cara melepas CO2 dan seterusnya. Nanti kemudian juga menghasilkan energi ATP, juga menghasilkan FADH2, NADH lagi, dan muter. Ya, namanya saja siklus, maka ini muter di sini, ini terjadi perputaran di sini. Nah, ini gambar ribetnya sama sebenarnya, tapi ini lebih detail termasuk bentuk molekulnya. Ini siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Kesimpulannya, ini terjadi di matrik mitokondria. Terjadi pengubahan asetil koenzim A dari mana? Dekarboksilasi itu. 2C menjadi karbon dioksida. Ini produk utamanya di sana dengan 1C. Dengan kata lain, kalau bicara awal tadi tentang konsep katabolisme, maka sekarang sudah sampai pada ujung, pada ending, yaitu 1C. Dari 6C menjadi 1C. Tadi kalau Anda ingatkan, sebenarnya proses perubahannya kelihatan sekali. Dari glukosa yang kemudian 6C tadi menjadi yang paling sederhana dalam proses itu, yaitu karbon dioksida yang kita kenal dengan CO2 atau 1C itu. Ini endingnya, ini tujuan akhirnya. Nah, maka hasilnya kalau bisa kita lihat dari proses ini, siklus Krebs ini dihasilkan 1 adenosin trifosfat, 1 energi, lalu 3 NADH, kemudian ada 1 FADH2 dan 2 CO2. Ini tujuan akhirnya, 2 CO2 ini. Nah, karena siklus teman-teman, maka reaksi yang terjadi itu 2 kali. Karena ada 2 molekul asam pirufat kalau Anda ingat tadi, sehingga butuh 2 kali reaksi atau 2 kali siklus. Maka kesimpulannya dari sini 1 ATP dikalikan 2 ya 2 ATP. 3 kali 2 ya 6 NADH, lalu ada 2 FADH2, satu lagi ada 4 CO2. Ini kesimpulan dari siklus Krebs atau asam sitrat itu. Nah, tolong diingat, saya hanya mengingatkan saja, ini proses kita dari glikolisis kemudian masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian yang terakhir adalah rantai transport elektron. Nah, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Kan reaksi sudah selesai. Konsep awalnya kan sudah selesai. Katabolisme mengubah 6C menjadi 1C.
Padahal masih menyisakan satu rangkaian reaksi lagi. Elektron transport chain, rantai transport elektron. Nah, apa yang dilakukan dalam rantai transport elektron padahal C-nya kan sudah paling sederhana. Ini sebenarnya teman-teman. Rantai transport elektron itu nanti akan mengubah elektron-elektron tingkat tinggi tadi lalu diubah menjadi ATP. Ini prinsipnya. Ini gambaran besarnya terjadi di dalam membran, lalu kemudian elektron from NADH. Kalau ini contohnya misalnya pada tumbuhan ya klorofil, tapi nanti itu masalah fotosintesis. Yang penting kita pahami bahwa kemudian tadi kan ada elektron tingkat tinggi yang belum diubah menjadi ATP. Nah, saat inilah di rantai transport elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria terjadi pengubahan itu. Ini rangkaiannya, seribet ini memang rangkaiannya. Ada proses pengubahan di sana, ada proses aliran elektron, flow of electrons di sini. NADH itu, ini elektron tingkat tinggi yang dihasilkan setiap tahapan tadi. Kemudian ada FADH ini juga energi tingkat tinggi dengan menggunakan berbagai enzim ini. Ini sudah saya terjemahkan di sana, FNN, lalu Q, SID dan sebagainya ini mengubah. Terus diubah di sini, akhirnya di ujungnya itu nanti akan dihasilkan H2O. Maka saya tuliskan di sini hidrogen dari siklus Krebs yang tergabung dalam FADH2 dan NADH itu nanti diubah menjadi elektron dan proton. Pada sistem elektron ini, maka oksigen itu adalah aseptor elektron terakhir. Ini pada ujung. Aseptor itu artinya penangkap. Dia penangkap elektron terakhir dalam rangkaian yang panjang ini. Nah, setelah menerima elektron, oksigen itu akan bereaksi dengan ion H+, membentuk H2O. Nah, proses ini disebut pula sebagai fosforilasi oksidatif. Itu prinsipnya. Maka reaksi awal tadi Anda tahu kenapa ada H2O, hasil H2O ya dari sini salah satu penyebabnya. Nah, ini reaksi kompleksnya. Kalau kita melibatkan gambar mitokondria, maka terjadi di membran ini NADH, lalu ini ada enzim FMN tadi, lalu melepaskan H+, lalu enzim Q ini, sitokrom dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian hasilnya di sini O2 sebagai aseptor elektron, penangkap elektron terakhir, ini kan elektron bergerak di sini, ditangkap terakhir oleh O2 menghasilkan H2O. Lalu H+ ini itu nanti mengaktifkan enzim ATP sintase, lalu ADP ini membentuk energi atau ATP. Gampangannya dengan kata lain bahwa NADH dan FADH itu nanti endingnya akan diubah menjadi energi aktif yang disebut dengan ATP itu. Ini hasil akhirnya. Nah, ini reaksinya. Reaksi kenapa ada H2O di sana. Nah, maka ketika ada 6 O2, 6 aseptor penangkap tadi, maka nanti akan dihasilkan 12 H2O. Di situ nanti akan berhubungan dengan penghitungan jumlah molekul yang dihasilkan. Ada 12 molekul air. Nah, kesimpulannya teman-teman, kesimpulan dari rantai transport elektron yang terjadi dalam membran dalam, inner membran, pengubahan energi tingkat tinggi yang kita ketahui berbentuk NADH dan FADH2 itu menjadi ATP, adenosine trifosfat. Nah, ketika melalui penelitian bahwa NADH itu ekuivalen setara dengan 3 ATP, sedangkan FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Maka kalau kita simpulkan sejak dari awal tadi, glikolisis itu kan menghasilkan 2 NADH. Terus
dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan 2 NADH juga. Lalu siklus Krebs itu akan menghasilkan 6 NADH. Nah, berdasarkan ekuivalensi ini dari atas ini 3 dan 2 ini kita bisa memperoleh netnya berapa. Siklus Krebs juga menghasilkan 2 FADH2. Berarti dari elektron tingkat tinggi yang dihasilkan glikolisis itu nanti akan menghasilkan 6 ATP. Lalu ini juga 6 ATP. Ini 18 ATP. Dan FADH2-nya berapa? Ini ekuivalen dengan 2 ATP. 2 kali 2 4 ATP. Ini hasilnya dari awal. Ini kesimpulan dari rangkaian awal tadi. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita hubungkan dengan aseptor O2-nya. Maka kalau kita lihat tadi ada 6 O2, aseptor menangkap 24 hidrogen akan menghasilkan 12 molekul air. Nah, maka hasilnya ada 6 ATP, 6 ATP 18 dan 4 ini plus 12 H2O. Nah, ini reaksinya kalau mau didetailkan. Ini ada totalnya ada 10 NADH, 2 tambah 2 tambah 6. Ditambah 5 H2O akan menghasilkan 10 NAD plus 10 H2O. Ya, dari konsep reaksi ini ada 10 H2O plus 30 ATP. 30 ATP ini dari mana? Ini 6 ditambah 6 ditambah 12. Sedangkan yang selanjutnya dari FADH2 ini bereaksi dengan 1 molekul oksigen itu akan menghasilkan 2H2O FAD plus 4 ATP. Kalau kita cocokkan ya ini FADH2 ini akan menghasilkan 4 ATP. Nah, ini maka ini dari mana? Ya, ini hanya dari sini ini. Ya, hanya dari sini. Maka kalau kita lihat jumlahnya ini ada 34. Nah, kalau kita bandingkan di sini jumlah net ATP respirasi aerob itu 38. Itu dari mana, teman-teman? Ini dari glikolisis ada kemudian 2 ATP tadi kan, ini kesimpulan saja rangkuman. Krebs 2 ATP, sedangkan rantai transport elektron tadi ini dalam rantai transport elektron ada 34. Ya, ada 34. Nah, kenapa di sini saya tuliskan secara umum kalau Anda cari di internet gitu reaksinya, kenapa kemudian hasilnya itu 36. Ya, ini netnya 36. Padahal di sini hasilnya itu 38. Diambil dari mana? Dari sini. Saya ulang, ATP itu glikolisis itu ada 2, siklus Krebs ada 2, rantai transport elektron ini ada 34. Totalnya kan 38 ini. Nah, itu belum selesai. Kalau bicara net, ini kan hasil kotor, brutonya. Netnya ini 38 dikurangi 2 ATP. 2 ini berasal dari mana? 2 ini, teman-teman, itu berasal dari sini sebenarnya. Ini, Anda bisa baca ini. Di eukariotik, ingat, eukariotik ini kan punya membran inti sel ya. Sel otot, rangka, dan otak, jalur gliserol fosfat itu diperlukan 1 ATP untuk memindahkan 1 NADH hasil glikolisis dalam sitosol untuk masuk ke dalam siklus Krebs.
Ingat, untuk masuk dalam siklus Krebs itu dengan dekarboksilasi oksidatif tadi. Maka glikolisis menghasilkan 2 NADH sehingga butuh 2 ATP untuk memindahkannya. Kata kuncinya di sini. Tadi diperlukan 1 ATP untuk memindahkan 1 NADH hasil glikolisis. Karena glikolisis tadi menghasilkan 2 NADH, maka notabene kita butuh 2 ATP untuk memindahkan. Nah, berarti dengan kata lain, karena ATP di sini itu dibutuhkan bukan dihasilkan, maka tentu fungsinya di sini adalah fungsi untuk mengurangi. Sehingga 38 dikurangi 2 itu menghasilkan 36 ATP. Ini hasil netnya, netonya 36 ATP. Nah, tapi off the record saja teman-teman, ini kan secara umum ya, sebagian besar sel-sel tubuh kita seperti itu. Tapi sebenarnya ini saya memberi catatan kecil ini. Artinya kita tidak bisa lalu mengatakan ini mutlak, tapi kemudian di mitokondria hati misalnya, ginjal dan juga jantung, ini netnya ini adalah 38 ATP. Ini dikatakan bukan menggunakan jalur gliserol fosfat di sini, tapi karena mereka jalurnya itu malat aspartat. Tapi secara umum kalau memang ada pertanyaan sel-sel tubuh kita itu menghasilkan berapa, ya seperti ini, 36 ini. Karena mayoritas sel tubuh kita menghasilkan 36 ATP. Begitu teman-teman, ini tentang katabolisme atau kita kenal dengan respirasi seluler itu. Maka terima kasih. Konsepnya sekali lagi, katabolisme itu adalah proses menyederhanakan karbon tadi dari 6C menjadi 1C plus menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, energi itu dihasilkan langsung maupun dengan pengubahan energi elektron tingkat tinggi tadi. Demikian tentang respirasi seluler. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya. Selalu sehat dan tentu jangan lupa bahagia. Terima kasih. See you.